Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 mata kuliah Saintifikasi Jamu, program studi apoteker Universitas Jember angkatan 17 akan menjelaskan tentang budidaya dan pasca panen. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan tanaman obat dan ramuan jamu dari berbagai suku yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, mulai Sabang hingga Merauke. Jamu adalah warisan leluhur bangsa yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun untuk pengobatan dan pemeliharaan kesehatan. Data Riset Kesehatan Dasar 2018 menunjukkan bahwa penggunaan jamu oleh masyarakat Indonesia mencapai angka 59,12%, dan 95,6% di antara pengguna jamu mengakui manfaat jamu bagi kesehatannya. Satu dari 5 pilar utama pemanfaatan jamu dalam pelayanan kesehatan adalah tersedianya sumber bahan baku jamu yang terstandar. Penyediaan bahan baku jamu yang terstandar membutuhkan upaya pengadaan bahan baku yang terstandar pula. Beberapa tahapan pengadaan bahan baku yang perlu diperhatikan untuk menjaga mutu bahan baku guna menjamin keamanan dan khasiat jamu, yakni kegiatan budidaya dan pasca panen. Kegiatan budidaya meliputi: yang pertama adalah persiapan dan pengolahan tanah. Kondisi tanah yang harus diperhatikan untuk menanam tanaman obat meliputi kesuburan fisik, kesuburan kimia, dan kesuburan biologi tanah. Secara umum, tahapan pengelolaan tanah adalah pembersihan lahan, pembajakan, penggaruan, dan pembuatan bedengan. Yang kedua adalah persiapan bibit. Tujuan pembibitan adalah untuk memperoleh bahan tanaman yang pertumbuhannya baik dan seragam. Perbanyakan tanaman dapat dilakukan secara generatif yaitu dengan biji, dan secara vegetatif yaitu dengan cara stek, cangkok, okulasi, runduk, dan kultur jaringan. Yang ketiga adalah penanaman. Bibit yang akan ditanam adalah bibit pilihan yang sehat dan pertumbuhannya baik. Pemindahan bibit ke lapangan sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari. Ketika memindahkan bibit, usahakan agar media tanam pada bibit tidak terpisah. Yang keempat adalah pemeliharaan. Pemeliharaan tanaman meliputi kegiatan pemupukan, penyiraman, penyiangan, dan pembubunan, serta pengendalian hama dan penyakit. Selanjutnya adalah alur penanganan dan pengelolaan pasca panen. Pengelolaan pasca panen merupakan kegiatan yang dimulai dari penyortiran basah, pencucian, penirisan, perajangan, pengeringan, penyortiran, dan pengemasan. Penyortiran basah. Penyortiran basah tujuannya untuk memisahkan cemaran dan kotoran yang terdapat pada simplisia yang baru dipanen. Kotoran yang dimaksud dapat berupa tanah, rumput, serta bagian tanaman lainnya yang seharusnya tidak digunakan. Sehingga proses ini berguna dalam menjaga kualitas bahan baku dan mempermudah proses pengelolaan pada tahap selanjutnya. Pencucian. Pencucian dilakukan untuk menghilangkan tanah dan kotoran lain yang masih melekat pada simplisia, serta mengurangi jumlah mikroba yang ada dalam simplisia. Pencucian sebaiknya dilakukan dengan air mengalir agar kotoran yang terlepas tidak menempel kembali. Selain itu, pencucian juga dapat dilakukan dengan cara perendaman, penyemprotan, atau disikat. Penirisan. Penirisan dilakukan untuk mencegah pembusukan atau bertambahnya kandungan air. Selama penirisan, simplisia dibolak-balik untuk mempercepat penguapan air yang menempel dan dilakukan di tempat teduh dengan aliran udara cukup. Perajangan. Proses perajangan dilakukan untuk mempermudah dalam proses pengeringan, pengapak-apakan, dan penggilingan. Semakin tipis ukuran hasil rajangan, maka semakin cepat waktu pengeringan. Perajangan harus memperhatikan senyawa yang terkandung dalam simplisia. Pengeringan. Proses pengeringan dilakukan untuk mengurangi kadar air agar bahan simplisia tidak rusak dan dapat disimpan. Pengeringan dilakukan dengan dua macam, yaitu pengeringan secara alamiah dengan sinar matahari langsung dan pengeringan buatan seperti menggunakan oven, uap panas, atau alat pengering lain. Penyortiran kering. Sortasi kering pada simplisia bertujuan untuk memisahkan bahan-bahan asing dan simplisia yang belum kering seutuhnya. Kegiatan sortasi kering dilakukan untuk menjamin simplisia benar-benar bebas dari bahan asing. Pengemasan. Proses pengemasan sangat berpengaruh terhadap mutu dari simplisia.
Proses ini dilakukan untuk melindungi Simplisia saat pengangkutan, distribusi, dan penyimpanan dari gangguan luar seperti suhu, kelembapan, cahaya, pencemaran mikroba, serta gangguan berbagai jenis serangga. Sekian penjelasan kelompok kami mengenai budidaya dan pasca panen. Semoga video singkat ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.